Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Warung Saraba. Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Adha. Apa sih makna gesan Mas Adit sendiri Idul Adha ini? Makna serba baru, Pang. Pak Ustadz sama teman. Apa baru? Ajar bener Pak Ustadz. Kalau Adit apa yang baru? Istri Pak. Lain. Iya. Anda ulun peci yang baru Pak Ustadz. Oh iya. Kena bagirep. Bagirep. Wah, abah ulun tapi apa aja abah ulun. Larang tuh itu. Larang. Biar larang. Ngaran-ngaran koitan Bang lah. Kita mengucapkan sudah tadi lah. Sudah tadi. Aduh. Kita mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama nggih. Nah, ini hari raya, hari kegembiraan kita berdatang. Kegembiraan kita. Iya. Gipen jadwal hari ini di mana? Hatib. Oh iya, Imam. Hatib hari ini di Masjid Yam Wardatus Solehin. Kan ini kisahnya sudah. Iya, kisahnya. Iya. Malamnya. Bocor ini. Diam Pak Ustadz lah. Iya, nggih. Diam muka beres. Mau boleh. Masjid Yam Pancasila itulah. Kalau menyembelih Bang Pak Ustadz? Kalau menyembelih di Paramian, di Wadahulun juga. Oh, udah pindah. Nah, gitu. Di RT 6 Pembataan, Jalan Paramian. Berapa kali hari menyembelih? Di situ 2, di tempat lain ada 1. Jadi 3. Pian buan GGS juga kah? JGS. Ya, benar. Cuman anggotanya aja. Jagal ganteng Sarya. Iya, pernah hadir ke sini ya kan? Iya, semalam. Awas tuh syutingnya sama bos. Mati lampu semalam tuh, jadi tertunda-tunda. Belum lihat sampai 50 menit lebih. Iya. Lain waktunya bos. Ustadz Fahmi ya. Ya. Jadi apa Dit hari ini kita membahas apa Dit? Momentumkan tentang hikmah dan keutamaan yang memaknai hari Idul Adha. Acil dong. Acil. Baru dong. Kerudung lah. Kerudung. Di endorse kah? Hah? Endorse kah? Kada di sama mukar di apa jangan Nadira Hijab. Iya situ. Oh, Nadira Hijab. Nah ini kesan pemirsa mun hendak kerudung premium silakan di Nadira Hijab lah. Di Jalan Anggrek 7 di sebelah kanan ex Citra Taylor. Bekas Citra Taylor lah. Nah, itu bagus-bagus kerudungnya. Branded pokoknya. Tapi mahal lah. Makanya branded Pak Ustadz. Iya. Pian suah nukar nang suah lenang seharga emas. Apanya tuh? Ya barang nang apa kayak itu nang Ustaz. Khas agak emas. Suah kalau Ustaz. Suah. Nah, sama Maksudnya nukar barang seharga emas. Orang taruh sih kenapa sih? Kalau kuai suah pengalaman nang kayak itu berkorban juga kan kadang hendak memiliki sesuatu barang itu kan berkorban juga. Nah, kita nak tahu nih Kak Ustaz. Mungkin tentang hikmah, keutamaan dan lain-lain memaknai ya hari Idul Adha ini bagi kita nih sebagai pengingat diri nih. Momentumnya pas nih Pak Ustadz. Ya, jadi makna berkurban ya kah? Nah, yang dicontohkan dulu oleh Nabi Ibrahim yang beliau rela berkorban menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi semangat berkurban ini sebenarnya bukan cuma kita berkorban sapi, berkorban kambing, tapi dari semangat beliau rela berkorban demi untuk melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi lain. Itu lain kisah. Oh ya, ini perintahnya. Perintahnya ini. Nah, jadi bahkan sampai rela beliau diperintahkan untuk menyembelih anak sendiri. Padahalnya kan beliau itu lawas kada bisi anak itu nah. Nah, jadi ada yang mengatakan umur beliau itu bisi anak 99 baru bisi anak. Umur sudah 99 baru bisi anak. Ada yang mengatakan. Iya gitu. Jadi sampai artinya kenapa sudah tua atau hanya bisi anak kayak apa kira-kira sayangnya. Anak satu-satunya yang lama diidam-idamkan selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Allah beri ulun anak yang soleh. Ketika berisi anak disuruh sembelih, bagaimana perasaan kira-kira? Tapi itu beliau kecintaan beliau kepada anak kalah dapat kecintaan kepada Allah. Jadi perintah Allah untuk menyembelih anak beliau laksanakan. Meskipun dengan berat hati tapi ini perintah Allah. Itu luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Itu hanya sebuah ujian aja ya kalau ujian untuk kayak apa nih mentes rasa mungkin kan kayak iya, keimanan beliau luar dan biasa. akhirnya kan tidak jadi kalau Ustadz kalau tapi kalau kita dengar cerita itu luar biasa, menyentuh hati bagaimana.
Ini ada juga kisah seorang yang bisi anaknya Ustaz lah, cuma kurang dirawat gitu Ustaz. Kan maksudnya kada berkaca dengan penampilan dengan cerita Nabi kita kayak itu. Ada orangnya. Kok lain di luar dari topik itu? Itu menembak kali dengan kayak itu. Karena maksudnya kan kita sebagai umat muslim itu harus berkaca dengan Nabi tadi. Nabi, Nabi sayang anak. Sidin aja berdoa dengan banyaknya kayak itu supaya bisi anak. Sedangkan kita yang bisi anak mungkin kurang perhatian masih Pak Ustadz. Bahasanya halusnya kayak itulah. Compang-camping Pak Ustadz misalnya di rumah kan. Jarang bulik Pak Ustadz, jarang waktu untuk anak tuh mungkin kurang Pak Ustadz. Iya, Ulun sendiri lah. Kayak itu. Tumben bijak. Tumben bijak. Membijaki orang Pak Ustadz ini. Tapi sebenarnya orang ini memang bijak, dalamnya memang bijak. Amin. Tapi luarnya ya pastinya. Di luarnya benar lah. Kadang. Aku nih kayak durian. Apa? Di luar tuh berduri, di dalam tuh lembut. Kan di dalam lembut durian tuh. Bisa juga Di dalam lembut loh. Bisa juga ada buruk. buntau. Tapi kan kalau yang dijual tuh bagus-bagus. Nah kalau Mas Adit ini kayak bawang Pak Ustadz. Gitu. Jadi di luar tuh buruk, di dalam sama. Kayak bawang tuh kan di sini sama. Ada mau macam-macam. Bepira lah. Iya bebira. Iya macam-macam. Dan inilah ya benar deh ini. Hari raya nih sepatu haji. Nah, kalau dengan seperti ini Pak Ustadz. Nah, ini di hari Idul Adha serba hanyar. Tapi mampu berkorban kah? Kurban kan Kurban. Kan arisan kami Pak Ustadz. Karena kadang mampu langsung banyak. Iya, Bolehkah kalau itu Pak Ustadz? Ya, jadi orang berarisan Bertujuh. korban itu artinya tuh orang tolong menolong. Oke, betul. Kan tahun ini misalnya ada bertujuh yang kana. Oke. Yang lain kadang-kadang itu ada berkorban. Yang berkorban adalah nang kana. Betul. Cuman ini kan tolong menolong. Kita tahun kena ini pulang yang kana kan bagi lain. Jadi tuh orang tolong menolong. Boleh berkorban. Boleh. Alhamdulillah. Arisan korban tadi. Tapi dalam keutamaan berkorban itu seperti apa Pak Ustadz? Oh iya. Nah, kalau keutamaan berkurban itu ujar Nabi mangkar bakurbanan fa bi awwali qatrihi qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Nah, jadi barang siapa berkurban dengan satu kurban, awal-awal tetes darah kurban itu sudah diampunilah dosanya yang berkorban tadi dan dosa anak buahnya. Jadi maksudnya tuh anak-anaknya, istrinya, ya orang nang jadi tanggungannya. Jadi dalam satu keluarga itu sebenarnya cukup satu berkorban, fadilatnya sudah serumahan. Diampuni dosa serumahan. Berarti sangat pahalanya tuh ya Allah luar banyak biasa. luar Tapi biasa. ini Ustaz, ini serumahan lah. Ini kan misalkan tapi anaknya nih, tapi ada serumah lagi, apakah termasuk itu Amun anaknya tadi masih dalam tanggung atau apa? tanggungan? Kalau sudah kawin kan Oh, ada lagi. sudah kawin. Tapi ada kalau kenapa? Anakmu kan serumah lagi kan? Kada lain. Ini kan betakun kita sebagai sudah yang berkeluarga, apakah termasuk di situ nih? Kada termasuk lagi kan misalnya kan sudah belain anaknya bawa keluarga sendiri, kan termasuk. Iya kan sudah berisi kepala keluarga sendiri ya loh Mas. Iya. Ini kadang-kadang logikanya kurang Pak Ustaz. Supaya nyaman dipaham gini. Misalnya ada orang kan misalnya nih satu suami, Iya. bininya 4. Misalnya. Satu istrinya anaknya 10. Wah banyak lah. Jadi empat istri jumlah anaknya 40. Istrinya berapa? 44. Lakinya 1. Berarti 45 ya lah. Ya, total. Karena itu satu keluarga, satu bawa kurban pun cukup. Kan tadi makanya untuk satu keluarga. Nah, jadi itu karena satu keluarga itu ada lakinya, istrinya dan anak-anaknya. Meskipun jumlahnya banyak tadi, satu kurban sudah dapat fadilat keutamaan sekeluarga. Luar biasa ternyata ya. Acil ya? Iya. Acil hari ini tuh ada pertanyaan Berarti mungkin. berkurban tuh misalnya satu keluarga nih harus sapi kah, kambing kah? Misalnya satu kambing untuk satu orang kayak itu berarti kan mesti kayak itulah. Karena mesti. Jadi bilahnya berkurban kambing satu orang aja niatnya nih. Kalau untuk sapi untuk 7 orang. 7 orang. Nah, 7 orang. Misalnya harga sapi 20 juta ya kalau Mas Tad. Jangan supaya ringan, agak ringan. Ya, supaya agak ringan. 7. Misalnya anak ber-7 orang aja bawa kumpulan, boleh aja. Boleh aja. Ustadz kayaknya yang agak ngerti kita berdua aja lah. Kami ngerti ya. Oh, ngerti ya? Ngerti ya. Nah, keutamaan lain lagi Pak Ustadz, adakah lagi? Daripada kurban tadi. Iya. Nah, tadi kan di samping kita berkurban ya kah, bukan cuma tapi kita rela berkorban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu perintah Allah taala, kan kita perlu pengorbanan. Ada korban waktu, korban harta dan lain-lain. Nah, korban perasaan bisa jadi. Nah, tapi itulah demi untuk taat kepada perintah Allah, berkorban itu perlu. Betul. Nah. Pian nakoni ulun tadi sudah
Pian adakah berkorban juga? Belum lagi. Nah, mudah-mudahan Pian segeralah. Ya, nggih, amin. Ya, Baik, belum lagi mendoakan Ustaz. Ini Ustaz, makanya ya. beta kalau Pak Ustadz juga sambil kan masih mendalami. Iya, iya. Yang mendalami agama lah. Nah, mendalami lagi kayak kita. Dalami agamanya betul. Bagus Ya, mendalami iya. agama. Menambah ilmu juga kayak itu makanya. Ya walaupun memang kurang sih kalau Kurang masih aku. jujur, makanya kita ada Pak Ada Ustadz. Ustadz Nah, di sini. kita akan Kembali lagi. Kembali pokoknya. lagi setelah yang satu ini tetap di Warung Sarabat. Ya, masih di Warung Sarabat bersama Ustadz Nasrullah. Oke. Wah. Hasil. Salawar, sepatu hanyar, jam hanyar, Awas. rambut hanyar. Awas dah. Ambas. Wajar hari raya. Hari raya. Hari raya. Jadi kita tuh kayak excited kayak tuh. Hari raya tuh. Kayak senang adanya hari raya kayak itu. Gara-gara anu bener ya. Tapi hari bela baju hari raya atau baju hanyar kakanakan biasa. Ya, lah. Ya, masih anak-anak Ustaz ya. Kan anakan Jiwa, plastik. jiwanya. Nah, masih anakan plastik. Iya kan. Masih masa lucu-lucunya. Masih masa-masa lecek. Ini hadiah tamunya nih, Bro. Tapi ale. Kira anu apa gitu? Bumbun. Oke. Iya, Ustaz. Ya, langsung. Iya. Silakan. Apa tadi sih? Iya. Ya tentang ini. Apa bolehkah misalnya ini kita nih berkorban, kita misalnya yang tempat memakan kayak itu, bolehkah? Bolehkah orang berkorban memakan daging kurban? Itu kan maksudnya? Ya. Jadi masalah kurban itu ada yang namanya kurban wajib, ada kurban sunat. Kalau itu kurbannya kurban wajib, kada boleh memakan. Sarumahan kada boleh memakan. Kalau kurban sunat boleh. Apa tuh Nah, kurban wajib? apa saja kurban wajib? Pertama, kurban wajib itu artinya kurban itu jadi wajib hukumnya karena ia dijadikan nazar. Seperti misalnya Yusidin, aku bila anakku lulus, aku anak berkurban hari raya nih. Pas lulus, maka wajiblah ia berkurban. Itu satu kurban wajib. Nang kedua termasuk kurban wajib juga kurban wasiat. Wasiat. Nang anak mati, nah, Iya. aku mati kurban akan aku jihadin. Pas meninggal, nah maka anaknya mengorbankan hukumnya wajib, kurban wajib juga. Kemudian ada lagi yang ketiga termasuk kurban wajib, kurban itu ditakyin. Ditakyin itu dijelasakan. Ada ini sapi ini kurbanku ini kurbanku. Nah, itu bisa menjadi wajib juga. Jadi kalau anaknya buat ini kurban sunatku kayak itu aja, jangan ini kurbanku, itu jadi wajib. Nah, bila inya kurban wajib seperti ini, kada boleh memakan sarumahan, kada boleh membawa bulik tanduknya, membawa bulik buntutnya, kada boleh juga, membawa bulik sepatunya. Lain sepatu lah ya, sepatu sapi. Siapa yang bisa? Lain sepatunya. Nah, artinya wajib semuanya disodakahkan pada waktu mentah. Kalau nyata ambil apalagi kita makan nih, ganti nukar daging ke pasar, sodakahkan ke fakir miskin. Itu kurban wajib. Nah, kalaunya kurban sunat, misalnya si Acil najar kada ada, wasiat kada ada, jadi takyin kada juga, maka kurban sunat ini boleh dimakan. Dan orang nang kurban sunat ini hendaknya kurban itu dibagi, ada hak diberikan ke fakir miskin, ada untuk jiran dan tetangga, ada untuk diri sendiri. Jadi boleh aja memakan untuk kurban sunat. Oke. Tapi gitu maksudnya kalau pas pembagian pas ada imam nyembelih kalau Ustaz. Itu kan sudah ada datar jen lah, bukan kampung lah. Bedetak atau bepintaan? Biasanya Biasanya arisan kupon, tuh ada kuponnya tuh, kupon, Jen. ya. Kuponnya. Berarti itu yang mengetahui yang membagi itu apakah orang yang harus tahu kayak wawasan pian gitu kah? Atau cuman sebatas Kan harus tahu loh kita loh. Ya. Apakah itu konsultasi dengan Ustadz kah atau kayak apa aja? Pokoknya biasanya asal ada aja nanti. Cuman kalau jadi kampung kami lah, kalau kebetulan ulun yang menyembelihnya juga. Jadi biasanya nih supaya terarah ada ketiganya tadi, ada fakir miskin, ada tetangga dan ada untuk sendiri. Biasanya malam itu malam hari raya biasanya ulun kumpulakan. Nah, jadi Korbannya kan Ustadz? orangnya. Oh, orang yang Orangnya. kurban. Sapinya. Oh, orang panitia. Ada orang nang kana kurban. Oh, orang yang Nang kana kurban. Iya, Kan iya. ada satu Kurban. Nah, Yang berkorban. kalau di sana kan kami ada
14 orang karena 2 ekor sapi. 2 ekor sapi. Nah, pertama ulun takuni apa-apa niat-niatnya. Nah, kebanyakan biasanya memang kurban sunat aja. Kurban sunat. Sapalih ada, apalih aja ada yang kurban wajib terus sapalih aja ada wasiat. Nah, tapi ada juga yang akikah, sebenarnya ada juga yang benet terkadang. Nah, jadi setelah bawakil lawan tukang sembelih, biar ulun wakilkan untuk menyembelihkan hewan kurban sunat ulun. Iya. Ulun terima. Biasanya ulun suruh bawakil pulang lawan ketua panitia kurban. 2 kali. Iya, jadi pian ulun panitia kan lagi nih lawan panitia pulang pian ulun kami wakilakan nih dari nang tadi. Iya. Untuk membagikan daging kurban kami nanti setelah disembelih. Nah, jadi kesemuanya ke 14 orang tadi sudah berwakil dengan panitia. Oke. Jadi setelah disembelih, panitia membagi lagi. Nah, jadi kalau kami tadi supaya tepat sasaran, sapi itu sabalah pupuk batisnya. Kami sisihkan untuk orang di kampung itu nang kada 4 bakurban. Kenapa? Karena kan tadi ada sebagian untuk fakir miskin. Fakir miskin itu apa? Yaitu nang kada kawa umat kurban tadi. Nah, jadi karena sapinya 2, berarti 2 pupunya nih. Nah, ini misalnya di kampung itu ada 20 nang kada umat kurban, jadi 2 pupu dibagi 20. Ini kupon, tapi biasanya dibedakan kami itu antara kupon nang kada 4 kurban dengan nang 4 kurban. Biasanya nang bakurban 4 arisan tadi kupon warna putih, ini warna hijau. Nah, jadi kuning parkir di sub. Iya. Parkir tuh di ekor. Kuning tuh. jadi ke tempat sasaran ada yang untuk fakir miskin, nang ada 4 kurban, adapun nang arisan tadi itu untuk tetangga, kan tetangga. Dan nang kurban pun juga dapat. Yang menyembelih Bang Pak Ustadz dapat kepalanya kah? Nah, itu. Jadi Boleh kah? Iya itu. haram memberikan kepada tukang sembelih itu daging sebagai upah. Daging. Jadi kada boleh daging kurban tadi dijadikan upah tukang sembelih. Daging atau semua bagian misalnya kayak tulang. Kada boleh. Kada boleh. Soalnya kan daging kurban tuh kada boleh dijual, haram dijual oleh nang bakurban. Kalau nang dapat daging kan jadi masalah. Nih nang bakurban haram menjual daging. Nah, seperti haramnya menjual daging, haram juga dijadikan sebagai upah tukang sembelih. Karena kalau upah berarti daging itu ada nilai. Kan dijadikan upah, Bang. Bagusnya ya, Bang. Tapi boleh dengan jalan hadiah. Artinya, nah upahnya duit, nah daging bari bener ya. Nah, kayak itu seharusnya. Dengan akadnya lain lah. Akadnya Lain, ini upahnya duit, ini daging membari. Tapi di belakang sebelum itu kawakah diatur kayak itu misalnya kita sama-sama tahu nih Pak Ustadz, ulun misalnya penyembelih lah, Mas Adit yang disembelih, yang berkorban. Itu aku sebagai penyembelih ulun kena ulun kepalanya lah, tapi Mas Adit akadnya lain kayak itu tetap aja boleh lah. Itu transaksi Bang. Aku beri hadiah aja kayak itu, jangan upahnya gitu. Upahnya belain. Tapi ya misalkan dia berkorban meminta jatah aja aku kepalanya misalkan berkorban, apakah itu boleh juga? Jangan dipinta itu, artinya amunnya hendak juga dengan jalan sodakah aja, artinya sodakahkan beriakan hadiahkan apa lo minta anunya upahnya belain kena. Jadi sisi nang mau upah harus ini upah ini memberi beneran. Berarti kebijaksanaan si pengorban. Ini dulu yang makal Bian. Kenapa? Makalnya tuh kayak ini. Dia tukang sembelih, aku jatah kepalanya. Sekalinya dijauhi sidin menetaknya. Lu pada banyak kasih di berkilo-kilo. Lalu lah sampai ke bulu lah. Pas banyak dagingnya. Makalan. Jadi jangan lagi ada daging sebagai upah, tapi hadiah aja jalannya. Soalnya upah kan belain. Bagian tubuh sapi itu kan banyak yang bermanfaat selain dagingnya, maksudnya kan kayak betisnya terus kuhul. Iya. Jadi orang nang korban wajib semuanya sedekahkan. Buntut tuh biasanya sop diolah sop. Nah, sop buntut. Apalagi nih kuhulnya. Kuhulnya kenapa? Kuhul sapi itu kenapa? Ya, itunya. Sum iga sapi. Tulang. Iga itu dirusuknya. Ngarannya aja iga, kadengkul. Iya. Minum Pak Ustadz, minum sambil kasih. Iya, sudah santai Pak Ustadz. Itu Oh, sudah belum kan? Mohon maaf lah. Ya, kayak pacar aman aja di komplek. ya, Tapi pagi. Yang Ayo, minum tukang dulu. sembelih lagi. Silakan. Yang tukang sembelih ada sudah lo kok semalam tuh. Ya aman ay. Aman aja le, karena kekurangan orang le berarti le. Kurang daging kayaknya. Kurang daging.
Tapi wadah kita kan rancaknya Pak Ustadz sapi lawan kambing karena adanya itu. Kalau di luar negeri bolehkah hewan ternak lain, kan hewan ternak nih syaratnya loh. Unta mungkin bolehkah? Ya, jadi nang boleh itu dikorbankan unta, sapi, kerbau, kambing, domba, biri-biri itu boleh. Ayam kan boleh Pak Ustadz? Kalau ayam tuh ada dari pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Nah itu ya kayak apa lah? Dia bagi orang nang kada mampu, nang miskin mau korban kada apa ya minimal ayam barang. Nah cuman ya kayak apa itu bagi orang nang kada mampu. Ya namun lagi nang mampu ada tadi dari unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, domba. Ini terakhir sebelum break lah. Ini ada soal, maksudnya kan kita kan umat Islam tuh kan sunnah aja, jadi yang tadi kan ada yang wajib ada yang sunat lah. Kalau orang yang sunat ini apakah cukup sekali apa tadi ceritanya? Cukup sekali kah atau berkorban itu cukup sudah sekali seumur hidup kah kayak sunat kayak itu misalnya? Oh iya. Nah ini nang banyak mungkin persepsi di masyarakat sangkaan sidin berkorban tuh sekali seumur hidup. Iya. Nah, soalnya kan ketika ditanya mau korbankah kada ya kami sudah karena sarumahan ya sudah berataan sangkaan sidin sekali seumur hidup aja, padahalnya itu perintah kurban setiap tahun. Ya Nabi mangkana lahu sa'atun falam yudahi fala yakrabanna musallana, barang siapa punya kelebihan rezeki. Nah itu kan artinya siapa itu setiap tahun. Nah artinya kada mesti sekali setahun aja, sekali seumur hidup kada. Fala yakrabanna musallana, bahkan ujar Nabi jangan mendekati musalla kami. Punya keluasan rezeki kada mau berkurban jangan mendekati musalla kami. Nabi ini mengancam saking menekankannya untuk berkurban tadi. Alhamdulillah. Apa tuh? Tiap tahun tuh ada wadah kami tuh. Ya, yang berkorban. yang berkorban. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Mungkin tahun depan bisa pembekal kita lah yang berkorban. makanya kerja, Bro. Iya. Ini pemalas Pak Ustadz kayaknya, depan cari duit. Ayo. Oke, Pak Ustadz kita break dulu lah. Kita akan makan rawon dulu, Iya. setelah itu baru kita akan syuting lagi. Oke? Oke, jangan mana tetap di warung Sarap. Ya, kembali lagi di Warung Saraba bersama Ustadz Nasrullah. Dan sebelum melanjutkan perbincangan soal kurban dan kurban, kita akan mengingatkan kembali untuk masyarakat yang ingin beli hijab. Oh iya. Ya, akan beli kerudung. Ya, silakan nonton beli di Nadira Hijab di Jalan Anggrek 7 X Citra Fashion. Taylor, Citra Taylor sebelah kanan pokoknya lah. Dijamin barangnya. Nah, barangnya branded semua. Asli dari Bangkuang. Wah. Oke, kita lanjut ya itu iklan tadi. Itu sekilas saja tadi. Iya. Promosi. Promo, teman. Ya, lanjut gimana nih Pak Ustadz tentang sah dan tidak sah. Nah, apa yang tadi. membuat kurban kita bisa tidak sah Pak Ustadz? Iya. Nah jadi kurban itu diantaranya yang membuat tidak sah dilihat dari segi binatang kurbannya. Binatangnya kaulun. Binatangnya. Iya, kaulun. Ya situ. Asidin pas banget Pak Ustadz. Jadi apa-apa saja binatang yang kada boleh dikurbankan, yaitu ujar Nabi ada 4 yang tidak sah dikurbankan. Pertama yang jangan sampai yang buta nyata butanya. Nah, buta kan ya Chan. Kemudian lagi janganlah juga yang pincang yang nyata pincangnya. Yang sedang sakit yang nyata sakitnya. Artinya jelas sakitnya itu. Nah, kemudian lagi yang kurus yang tidak bergizi. Kurus. Gak ada kurus nih, botolnya kurus, botolnya maksudnya. Dasar kita kurus kurang bergizi. Menertawakan kami sendiri Pak Ustadz kami nih. Stunting kami Pak Ustadz. Jadi lanjut. termasuk juga binatang yang cacat yang mengurangi daging. Seperti kurang daging itu terpagat talingannya. Pagat buntutnya. Namanya juga itu kurang juga dagingnya. Pagat ilatnya. Nah, atau lagi yang bak koreng. Soalnya dari segi koreng itu orang kan udah makannya koreng. Siapa makan koreng lah? Masa koreng gep kayak itu kan gitu. Nah, tapi kalau cuman patah tanduk tuh boleh. Karena tanduk kan dimakan. Atau terbelah telinganya juga boleh.
Karena belah ini kada kurang dagingnya rabit bener aja. Nah, itu dari segi binatangnya perlu kita teliti untuk binatangnya. kesahan daripada Kurban. kurban. Kemudian kalau mazhab Syafi'i artinya yang berkurban itu orang nang hidup lah, jangan mengorbankan orang yang sudah mati, yang meninggal dunia, kecuali ada wasiat beliau. Yang tadi Pak Ustadz lah. Iya, ya. Nah, jadi kalau nya berwasiat, jadi hukumnya wajib. Kalau nya kada ada wasiat, nang hidup aja gitu. Kalau misalnya kurban memakai duit sih Pak Ustadz. Nah, ada pahala. Ada pahala Pak Ada Ustadz jadi lah. pahala, nggih. Det. Bahkan jadi Padahal bahkan jadi dosa. nah, kuncinya yang Karena dosa. apa? Karena saat sebenarnya kan kita mencuri punya orang. Iya. Kemudian kita sedekahkan. Misalnya, Dit menyuntan kopiah orang. Lalu sedekahkan, kira-kira berdosa apa pahala? Berdosa, Pak. Nah, harusnya bulikakan pun orang. Iya. Gitu seharusnya. Jadi hasil dari mencuri atau tadi Iya. disedekahkan bukan jadi pahala, bahkan jadi dosa karena harusnya dikembalikan punya orang. Kalau mencuri hati acil Pak Ustadz. Sarki laki acil. Pokoknya. Nah, kalau persepsi lain yang sering terjadi nih di momentum hari Idul Adha itu apa, Ustaz? Iya. Terkadang nih ada pendapat orang yang mengatakan seakan-akan tidak sah kurban kalau belum berakikah, ujar. Nah, itu Ustaz. Padahalnya akikah dan kurban dua ibadah yang berbeda. Sama pada sunat. Cuman andainya ditanyakan mana yang lebih abdal antara akikah dengan kurban, yang terabdal adalah kurban. Karena pertama ada hadis Nabi, ujar Nabi, tidak ada amalan manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala pada hari raya kurban selain berkurban. Itu yang paling baik. Ya berarti lebih baik daripada akikah tadi. Iya. Kalau dari segi perintah lagi, akikah itu adalah perintah yang dibebankan kepada orang tua kita yang mengakikahi kita. Iya, benar. Nah, meskipun kayaknya bila kita sudah ganal nangka ini, sin kada mengakikahi, kita boleh berakikah sendiri. Oh, boleh Pak Ustadz. Boleh. Nggih. Nah, Kalau tahunnya dulu berakikah sendiri. Artinya, di supaya gonal sudah ada akikah, boleh berakikah sendiri. Artinya ini akikah perintah yang dibebankan kepada orang tua asalnya. Sedangkan kurban adalah perintah yang langsung dibebankan oleh Allah kepada orang yang mampu, kepada diri kita yang mau. Berarti dari segi perintah ini dahulukanlah perintah yang dibebankan kepada kita. Itu lebih abdal. Jadi intinya kurban lebih abdal daripada akikah. Meskipun belum berakikah tetap sah kurbannya dan itu sudah dapat pahala kurban. Nah, itu yang sering ditemui Pak Ustadz lah. Iya. Ada juga pertanyaan Pak Ustadz, bolehkah kurban dengan duit misalnya berhutang? Kayak itu misalnya di leasing. Pinjaman online yang KTP selfie itu Pak Ustadz. Kan tetap pinjam loh. Bolehkah itu Pak Ustadz? Boleh. Jadi ibadah itu dengan berhutang boleh dapat keutamaannya. Cuman sebenarnya ia belum dibebankan, ia kada disuruh sebenarnya, tapi digawinya. Contoh misalnya, bahari kan banyak orang tolak haji misalnya nih, turis hutang misalnya. Lalu nya berhaji sah atau kada? Kalau ibadahnya bujur sah dan dapat keutamaan haji. Cuman waktu itu sebenarnya sidin ini kada wajib. Waktu itu cuman digerjakan sidin meskipun dengan berhutang. Kalau ibadahnya bujur sah dan dapat keutamaannya. Dan dibayar hutangnya Pak Ustadz lah. Itu dibayar. Itu juga kurban. Meskipun butuh hutang nih, kehendakan berkurban, jiwa berkurbannya luar biasa. Iya. Menurutnya berkorban itu lebih baik daripada dikurbankan atau menjadi korban. Jadi tahu hutang misalnya deh. Hutang-hutang. Nah, asalnya sah, asalnya bayar hutang tadi. Iya. Mun kada ditangin dia kolektor. Gimam. Berkorban itu lebih baik dari dikorbankan ya Ustaz? Dikorbankan atau menjadi korban. Gimam. Kada nyimak mun tadi. Ya ampun. Mengulas lagi. Kalau masakan Pak Ustadz, yang paling pian suka apa kalau di misalnya mbak korban? Kan besi masing-masing kita. Jadi kita santai aja loh. Kalau serius susah. Kan kita dapat daging nih Pak Ustadz. Ya, sudah nih. Masak apa pian ketujuh Pak Ustadz? Paling ketujuh itu hatinya. Hatinya dimasak. Dijarang bener aja gitu. Nah itu paling suka. Dijarang aja Pak Ustadz. Nah dijarang buat ya bumbu-bumbunya lah sedikit. Itu lebih suka daripada yang pakai sambal-sambal apa-apa. Nah, jadi lu lebih suka hatinya itu yang dijarang aja orang itu nah. Ada bumbunya seadanya. Kenapa? Jadi ketujuh ada filosofi tersendiri kah? Ada perlu. Ada perlu Pak. Dari hati. Yang penting kan ketujuh ya. Hobi. Hobi. Hatinya suka. Sama hati sapi Pak Ustadz lah. Suka.
hati sapi, hati ayam. Wah, suka. Oh, pian ketujuh hati Ustaz. Hati. Hati-hatian lah, makanya pian Iya. hati-hati lah cak Iya. lah di jalan. Makanya suka makan hati. Masalah hati. Iya, iya. Anu Kalau ada mana, Pak? Ah, Acil. Acil ketujuh masuk apa? Mau daging sapi kurban aja. Di korban. sop kayaknya. Oh, sop. Masak sop. Sop. Pasti tiap Kok Sop kayak- daging. Kok kayaknya? Hah? Kok kayaknya? Ya soalnya minta ulun Bang emang. Bumbunya belum turun. Iya, resep. iya. Resep. Belum turun lek. Kalau Mas Damar apa? Aku yang penting di Oseng. oseng ketujuh juga. Dipais lah. Di kadeda daging dipais sapi. Bilulangnya kata aja. Jadikan sop. Eh. Iya loh. Yang kada bisa jeruannya Pak Ustaz dulu. Jeruk wah nyaman padahal. Jeruan. tuh. Babat. Babat. Betul apa? Kulit lah. Apa yang di dalam tenang Yang di usus Pak Ustaz. Yang jeruan aja Jeruan. jeruan. Sop babat. sop babat. Pian sama sop babat Pak Ustaz. Kada tahu. Harus sama. Harus apa? Pernah Soto mendengar babat. tapi kada tertarik gitu. Oh, Nah, tertarik. Iya. Soto babat memang pas soto babat. Ketujuh. Jadi kita Kaina dulu. Syuting lah ini. Kelapar orang ini kayaknya. Iya, jadi Apa? liur. Kami menghadangi loh. Jadi pandang liur jadi nyamun soal makanan nih Pak Ustadz. Iya Pak Ustaz. Nah mungkin langsung aja Pak Ustadz. Nah kita terakhir aja Pak Ustadz lah tentang memaknai ini yang terpenting dalam kurban itu sebenarnya selain dari yang lain-lain tadi yang sebelum disampaikan Pak Ustadz. Memaksa. Oke, ya, terima kasih. Nah, jadi hikmah daripada kurban ini sebenarnya kita diantaranya nih untuk menyenangkan hati fakir miskin. Kalau Idul Fitri menyenangkannya dengan beras fitrah, kalau Idul Adha dengan daging kurban. Nah, itu sebenarnya hikmahnya. Kemudian dari segi memaknainya tentang kurban ini, ayolah kita rela berkurban demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, kita punya anak. Nah, anak kita ini kayak apa nih kita kurbankan nih apa? Supaya demi agama Allah. Jangan sungkan. Ayo sekolahkan. Iya. Hakon aja berkorban galang emas misalnya. Ayo jual demi anak supaya Jujur. paham agama. Tapi kebanyakan anaknya yang kurang ajar. Disekolahkan. Orang maksudnya kuliahkan maksudnya 4 tahun mayu. Iya, Ini manjang tuh 7 tahun. Gawiannya kuliahnya arti masuk Pak Ustaz. Perlu itu. Perlu tuh Pak Ustadz dipadahingin. Tapi itu kada upaya kalau Pak Ustaz. Yang penting kita niatnya tadi Pak Ustaz. Kita sebagai orang tua jadi rela berkorban demi untuk agama ini. Kita punya anak, ayo anak jangan sampai buta ilmu agama. Jangan sungkan untuk berkorban. Emas tadi apa untuk demi anak supaya paham ilmu agama dan dari segi apapun misalnya ada pembuatan masjid atau langgar jangan sungkan untuk berkorban. Nah, kita jangan pernah bertanya apa yang aku dapatkan dari agama ini. Tapi kita tanyakan dalam diri kita apa yang telah kukorbankan demi agama ini. Nah, Apa? paham lo dah. Yang mulai tadi yang panggilan Ustaz yang paham aku aja kayaknya. Wah, paham lo dah. Apa yang kau korbankan demi agama ini? Ulangi Bang kata-kata Ustaz. Nah, tadi. itu Kau paham. lagi dah. Jangan bertanya apa yang kau dapat dari agama. Nah, Nah, tanya apa yang sudah kau korbankan untuk agama. Nah, iya deh, pasti. Dalam benar Pak Ustadz ya itu terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas yang waktu diberikan. Semoga ini menjadi pencerahan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari setelah Idul Adha. Amin. Akhir kata Kayak orang sambutan Pak Ustaz. Orang sambutan ada pengumuman apa katanya masjid hari ini dapat dengan ya udah disambung. Disambung tadi. Pokoknya itulah tadi ya Allah. Cilah ya Allah. Penyampaian kita di kesempatan kali ini pokoknya. Pokoknya jangan lupa saksikan Warung Sadaba setiap Senin sampai Rabu pukul 20.00 kita. Dan tentunya bisa ditonton melalui handphone. apa handphone kayak ini. Handphone. Men di TV Bang bisa kah? Bisa TV. TV itu di YouTube. Oh di YouTube. Oh iya. TV Android kau lah. TV Android. Smart TV Bang. Kawaii juga. Yang TV yang bahari Bang. Kawa. Wow. Yang ada kawan di mana? Yang penting ada channel apa? TV Tabelong Tabelong. dan kota internetnya juga. Yang merek Samsung boleh juga bisa. Bisa dong. LG? Bisa dong. Ya, kada salah nih. Iya dah pokoknya ini. Pokoknya kami beserta keluarga sampai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.